Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku akan mengajarkan IPA tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada masa pandemi seperti ini kita masih online dan harus memakai masker. Sudahkah kalian setiap keluar rumah pakai masker? Gimana rasanya? Kadang suka ada yang sesak ataupun tidak betah ya. Oke, jadi sebelum kita ke materi pembelajaran, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol 5M. Apa itu 5M? Mari cegah penyebaran virus COVID-19 dengan 5M. Memakai masker standar Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, menjaga jarak minimal 1 meter atau mengurangi mobilitas, mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan gunakan hand sanitizer, menjaga kesehatan, konsumsi vitamin, olahraga teratur dengan tetap hindari keramaian, hindari makan di restoran, serta istirahat yang cukup. Menahan diri untuk tetap di rumah saja. Hindari keramaian termasuk berkunjung ke keluarga, tidak serumah, berpergian keluar kota atau tempat wisata. Oke, kita lanjut ke materi ya. Mengapa memakai masker membuat tidak nyaman ataupun agak sesak, padahal proses pernapasan tetap terjadi? Sebenarnya tidak masalah loh, walaupun menurut perasaan kalian terbatas udara yang masuk. Ada yang tahu pengertian bernapas? Bernapas adalah proses menghirup oksigen dengan mengeluarkan karbon dioksida. Tujuan bernapas adalah mendapatkan oksigen yang diperlukan dalam proses metabolisme di dalam tubuh, serta mengeluarkan gas karbon dioksida sisa metabolisme. Sementara, pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tujuan pernapasan adalah membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Perhatikan gambar 2.2 berikut. Gambar titik 2 berikut adalah gambar proses pernapasan. Itu adalah gambarnya seseorang sedang bernapas dan melakukan aktivitas. Saat mengambil napas, oksigen dalam udara dimasukkan ke dalam tubuh melalui hidung. Oleh darah, oksigen diangkut menuju sel-sel tubuh untuk melakukan metabolisme. Metabolisme di dalam sel menghasilkan energi untuk beraktivitas dan karbon dioksida yang kemudian diangkut lagi oleh darah untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Proses menghirup oksigen disebut inspirasi, sedangkan proses mengeluarkan karbon dioksida disebut ekspirasi. Yuk kita perhatikan gambar 2.2 lagi. Oksigen itu masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Habis itu yang warna merah bulatnya ini adalah peredaran darah, dan masuk oksigen itu diangkut ke sel-sel tubuh yang disebut juga respirasi. Oke, kita lihat gambar yang kedua, bernapas dan yang menghembuskan napas atau ekspirasi. Jadi dari respirasi, karbon dioksida dibawa dari sel-sel menuju paru-paru. Terus ada peredaran darah. Habis itu karbon dioksidanya dikeluarkan melalui hidung atau mulut. Jika dituliskan dalam reaksi kimia, maka proses pernapasan tersebut yang menggunakan glukosa sebagai sumber energi dapat digambarkan sebagai berikut. C6H12O6 ditambah 6O2 tanda panah 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi. Jadi C6H12O6 adalah glukosa ditambah 6O2 berarti oksigen, tanda panah 6CO2 adalah karbon dioksida ditambah 6H2O adalah air ditambah energi. COVID-19 menyerang organ-organ pernapasan. COVID-19 menyerang sepanjang saluran pernapasan mulai dari rongga hidung, mulut, paru-paru, sampai ke gelembung-gelembung akhir paru. Untuk memahami organ-organ tersebut, perhatikan gambar 2.3 tentang saluran pernapasan berikut. Gambar 2.3 ini adalah sistem pernapasan manusia. Mendeskripsikan saluran pernapasan dan proses pernapasan. Pada masing-masing organ pernapasan tersebut, terjadi proses sebagai berikut.
Rongga hidung. Sampel yang diambil untuk pengujian virus corona harus diambil dari saluran pernapasan atas, yaitu tepat di belakang hidung di pangkal tenggorokan atau trakea. Bisa dilihat di gambar 2.4 di bagian kiri. Rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir yang berfungsi sebagai pengatur kelembapan dan suhu udara yang masuk. Terdapat juga rambut-rambut hidung untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Tekanan udara yang masuk juga diseimbangkan dengan cara membelokkan udara ketika mengenainya. Di dalam rongga hidung terdapat ujung serambut saraf sehingga juga berfungsi sebagai indera pembau. Di rongga hidung, udara mengalami 3 proses, yaitu udara disaring dengan menggunakan rambut-rambut hidung. Yang kedua, udara yang kita hirup diatur kelembapannya. Dan yang ketiga, udara yang kita hirup diatur suhunya. Oke, kita masuk bagian laring, saluran udara yang membawa udara ke tenggorokan atau trakea, tersusun atas tulang rawan yang berfungsi melindungi saluran pernapasan. Selanjutnya dengan cara menutup secara mekanik jika ada benda asing yang masuk. Laring juga terlibat dalam produksi suara. Di dalam laring terdapat kotak suara. Untuk lebih jelas gambarnya bisa dilihat gambar 2.5 berikut ya. Trakea. Saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea tersusun atas cincin tulang rawan yang ujungnya terbuka. Pada dinding trakea terdapat lendir dan rambut-rambut silia yang menyaring benda-benda asing yang masuk bersama udara pernapasan. Agar lebih jelas memahami, perhatikan gambar 2.6 tersebut. Itu adalah gambar trakea dan strukturnya ya. Bronkus dan bronkiolus. Di bagian ujung, trakea bercabang 2 menuju ke paru-paru bagian kanan dan bagian kiri. Percabangan ini diberi nama bronkus. Seperti halnya trakea, bronkus juga tersusun atas cincin-cincin tulang rawan, tapi bentuknya tidak teratur dan berseling dengan otot polos. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Ujung bronkiolus membentuk gelembung-gelembung kecil dan tipis yang disebut alveolus. Jika ingin melihat gambarnya lebih jelas, perhatikan gambar 2.7. Itu adalah gambar bronkus dan bronkiolus. Alveolus. Pada gambar 2.8, alveolus berupa gelembung-gelembung yang terbungkus oleh pembuluh darah kapiler dengan dinding tipis yang tersusun atas satu sel, memungkinkan pertukaran gas O2 dan CO2 dengan mudah antara alveolus dengan kapiler darah. Fungsi alveolus dalam sistem pernapasan manusia yang pertama adalah tempat terjadinya pertukaran gas dan paru-paru. Jadi, saluran-saluran yang terlibat dalam proses pernafasan manusia, yang pertama rongga hidung, lalu masuk ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus dan bronkiolus dan alveolus dibungkus oleh selaput pleura membentuk organ paru-paru. Lalu, bagaimana udara pernapasan keluar masuk? Coba kita perhatikan pada gambar 2.9, udara dapat keluar masuk karena adanya perbedaan volume ruang rongga dada. Mengembang dan mengempisnya rongga dada dipengaruhi oleh 2 macam otot, yaitu otot tulang rusuk dan otot diafragma. Otot tulang rusuk menyebabkan terjadinya pernapasan dada dan otot diafragma berperan pada pernapasan perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot tulang rusuk berkontraksi sehingga posisi diafragma ke bawah dan tulang rusuk terangkat, mengakibatkan rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara tersedot masuk ke paru-paru. Bisa dilihat pada gambar 1 bagian A ya. Sementara itu, pada saat ekspirasi, diafragma dan otot tulang rusuk berelaksasi sehingga posisi diafragma ke atas dan tulang rusuk ke bawah, mengakibatkan volume rongga dada mengecil dan udara terdorong keluar. Bisa dilihat pada gambar 1B. Proses keluar masuknya udara tersebut sangat dipengaruhi oleh tekanan udara dalam rongga dada. Gambaran yang lebih mudah ditunjukkan pada gambar cara kerja pompa angin berikut ini. Pada gambar 2A, volume rongga tabung pompa meluas sebagai akibat dari tuas terangkat, maka tekanan yang dialami molekul udara rendah karena berjauhan. Pada gambar 2B, volume rongga tabung semakin mengecil karena tuas diturunkan, sehingga tekanan yang dialami molekul udara semakin tinggi karena jaraknya semakin dekat. Fisikawan menemukan fenomena ini dan diberi nama hukum Boyle sesuai nama fisikawan tersebut. Lengkapi diagram berikut untuk lebih memahami mekanisme pernapasan tersebut.
Pada saat inspirasi, otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi, lalu rongga dada membesar dan tekanan dalam rongga dada turun atau menurun. Lalu udara pun masuk. Pada saat ekspirasi, rongga dada menyempit. Lalu tekanan dalam rongga dada naik atau bertambah dan udara pun keluar. Volume paru-paru. Volume paru-paru adalah jumlah udara yang dapat ditampung paru-paru. Banyaknya udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat kita bernapas normal disebut volume pernapasan atau volume tidal. Ketika kita membau wangi bunga atau aroma kue yang lezat, tentu pernah menarik napas sangat dalam, bukan? Disebut udara cadangan inspirasi atau volume komplementer. Demikian pula saat kita dapat menghembuskan napas sekuat-kuatnya disebut volume cadangan ekspirasi atau volume suplementer. Berapa sih jumlah udara yang dapat tertampung dalam paru-paru? Perhatikan grafik berikut ini. Berarti dapat kita tulis pada tabel 2.1 volume udara pengisi paru-paru ya. Kapasitas total paru-parunya itu 4.500 cc atau milimeter. Jadi dari mana dapat 4.500 cc? Jadi kapasitas total paru-paru sama dengan kapasitas tidal ditambah volume residu. Jadi kapasitas tidalnya itu 3.500 cc ditambah 1.000 cc itu volume residu ya. Jadi 3.500 ditambah 1.000 cc adalah 4.500 cc atau milimeter. Terus kapasitas vital paru-paru sama dengan volume tidal ditambah cadangan inspirasi ditambah cadangan ekspirasi. Volume tidalnya itu 500 ditambah cadangan inspirasinya itu 1.500 ditambah cadangan ekspirasinya itu 1.500. Jadi 500 ditambah 1.500 ditambah 1.500 adalah 3.500 ml atau cc. Jadi kapasitas vital paru-paru jumlahnya 3.500 mili ya. Menghitung frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya napas seseorang setiap menitnya. Frekuensi pernapasan menentukan tingkat pernapasan seseorang. Tingkat pernapasan normal untuk orang dewasa saat istirahat adalah 12 sampai 20 napas per menit. Tingkat pernapasan di bawah 12 dan di atas 25 napas per menit dianggap tidak normal. Hal ini dapat disebabkan karena penyakit, penggangguan obat, atau kondisi psikologis seseorang. Tingkat pernapasan normal saat istirahat pada tingkatan usia adalah sebagai berikut. Bayi baru lahir sampai 6 bulan, 30-60 napas per menit. 6-12 bulan, 24-30 napas per menit. 1-5 tahun, 20-30 napas per menit. 6-12 tahun, 12-20 napas per menit. 12 tahun ke atas, 12-20 napas per menit. Jadi, bayi dan anak-anak balita biasanya bernapas lebih cepat daripada anak-anak usia di atasnya dan orang dewasa. Berapakah frekuensi pernapasanmu? Tekak atau epiglotis merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Katup ini berfungsi menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Pleura adalah selaput tipis pembungkus paru-paru. Udara residu adalah udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Udara ini mengendap di paru-paru dan tidak bisa dikeluarkan lagi. Alveolus adalah gelembung halus yang diselimuti pembuluh darah kapiler. Apa yang dimaksud dengan pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan eksternal, dan pernapasan internal? Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk luar berperan mengangkat. Pernapasan perut adalah pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga dada perut dan rongga dada. Pernapasan eksternal adalah proses menghirup udara di lingkungan dan menukar oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida di dalam paru-paru. Pernapasan internal adalah proses pemecahan makanan untuk menghasilkan energi yang terjadi di dalam sel tubuh. Oke, kita sekarang membahas paru-paru ya. Paru-paru dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Kita bahas paru-paru bagian luar dulu. Paru-paru bagian luar juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru kiri terdiri dari dua lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior.
Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri memiliki ukuran yang lebih kecil dan hanya memiliki 2 lobus, karena rongga dada sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung. Oke, kita bahas paru-paru bagian dalam. Itu ada bronkus, ada di cabang trakea, bronkiolus ada di cabang bronkus, dan yang terakhir alveolus. Pada penjelasan paru-paru tadi bisa dilihat pada gambar ini ya. Mekanisme pernapasan. Ini adalah gambar contoh inspirasi atau masuk. Jadi oksigen masuk, lalu ke rongga hidung, lalu ke faring dan laring, kemudian trakea. Nah, trakea ini dibagi ke bronkus dan bronkiolus, lalu ke alveolus. Di alveolus ini terjadi pertukaran oksigen masuk ke dalam darah dan darah melepas karbon dioksida. Nah, sekarang pada saat keluar atau ekspirasi. Kalau ini kebalikannya dari inspirasi atau masuk. Sekarang kita mulai dari alveolus ke bronkiolus, ke bronkus, trakea, faring, laring, yang terakhir rongga hidung. Jadi diafragma adalah sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Gangguan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, asma. Asma adalah kondisi ketika saluran udara menegang, sempit, dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan pernapasan. Emfisema, penyakit kronis akibat kerus akan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Yang ketiga, bronkitis, yaitu radang selaput saluran bronkial yang membawa udara ke paru-paru dan paru-paru dari paru-paru. Untuk gangguan sistem pernapasan manusia yang lainnya, bisa kalian searching di Google maupun bertanya ke guru kalian.